pakai aja kasual. Iya, baju kasual yang memang dipakai sehari-hari seperti itu Bu. Apakah di keluarga Ibu pernah menggunakan jasa keperawatan? Misalnya ada keluarga yang sakit nih atau ada yang meninggal kepikiran lalu mengundang perawat seperti itu belum pernah ya. Jadi selanjutnya saya izin bertanya mengenai siapa di sini yang mencari nafkah Ibu, siapa yang bekerja? Sama bapak. Bapak sama Ibu dua-duanya bekerja. Mohon maaf, apakah di keluarga Ibu itu mendapatkan bantuan dari pemerintah? Bantuan beras seperti itu Bu? Belum. Nah ya. Lalu apakah keluarga Ibu itu menganggap pendapatan keluarga itu mencukupi Bu? Tengah-tengah. Sedang cukup untuk mengikuti kebutuhan sehari-hari seperti Hanya itu. cukup ya. Lalu bagaimana cara Ibu mengelola keuangan keluarga? Ya, seperti biasa makan kebutuhan aja ya. Ya, kebutuhan dulu, baru nanti ke keinginan seperti itu Ibu. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu sudah cukup. Nanti akan dilanjutkan pertanyaan dari teman-teman di Ibu. Ya. Terima kasih. Ya baik, Ibu, di sini saya izin melanjutkan dari rekan saya. Di sini saya izin bertanya terkait tahap perkembangan dan juga riwayat keluarga Ibu. Jadi yang pertama tadi Ibu sudah memiliki anak ini? Gimana? Ibu sudah memiliki anak? Iya. Sudah ada ya? Usia anak Ibu kalau boleh tahu yang pertama berapa tahun? 27 tahun. 27. Kemudian untuk yang anak kedua? 21. 21 tahun. Baik, untuk secara tanggung jawab ini kan anak pertama Ibu sudah menikah ya? Ya. Apakah sudah memiliki tanggung jawab sendiri gitu? Apa masih Ibu bebani tanggung jawab sendiri? Udah mandiri, Udah lepas mandiri. dari ya. Kemudian untuk yang anak kedua apakah masih dibebani tanggung jawab di rumah atau mungkin sudah dibebaskan? Dibebaskan seperti apa maksudnya? Maksudnya kayak tidak ada tanggung jawab lagi atau mungkin masih ada tanggung jawab mungkin untuk bersihkan rumah, kemudian untuk belanja atau apa gitu? Udah aja. Nggak ada. Fokus kuliah aja. Oke, baik. Baik, kemudian untuk komunikasi terbuka di keluarga ini apakah sudah diterapkan? Jadi mungkin komunikasinya itu secara langsung atau mungkin masih lewat WA? Kebanyakan Langsung untuk anak yang sama yang pertama aja ya, karena dia udah keluar dari rumah Iya. ya lewat ini lewat chat gitu ya. ya HP lah. Oke. Kemudian untuk tugas-tugas perkembangannya ini kan anak yang pertama sudah dalam usia dewasa gitu. Jadi Iya. untuk tahap perkembangan keluarga ini juga saya katakan tahap perkembangan keluarga dewasa. Dan untuk tugas-tugasnya itu kan lebih ke tugas-tugas bagaimana kemandirian gitu. Apakah sudah terjadi dan juga diterapkan di keluarga itu untuk kemandiriannya apakah udah lebih baik? Sejauh ini ya saya anggap sudah Baik. tidak mengganggu keluarga istilahnya dan mandiri Sudah dia mandiri. ya. Oke, baik. Kemudian untuk riwayat kesehatan keluarga ini ada riwayat kesehatan apa nih? Mungkin penyakit apa? Dari saya Dari keluarga, mungkin keluarga. dari ibu, dari bapak, mungkin atau dari anak. Kalau saya bapaknya banyak. Ibunya banyak. Ya, mungkin bisa disebutin dalam beberapa tahun terakhir ini apa Bu? Kalau saya itu diawali 2015 Hmm. kena apa ya autoimun. Oh. Kemudian untuk Kalau bapaknya? bapaknya jantung habis operasi bypass Tahun berapa itu kalau boleh tahu? tahun 2 tahun yang lalu 2022 tadi ya. Sudah lama ya. Nah, jadi Bu yang dalam beberapa tahun terakhir Kalau saya ya ini keluarnya ya hipertensi. ada hipertensi. Ya. Iya. Kemudian apakah yang bertanya dia mohon maaf, apakah di keluarga ini pernah ada perceraian atau kematian atau mungkin kehilangan dalam keluarga ini? Jadi alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Tidak ada ya. Kemudian untuk saya ingin bertanya dari ibunya dulu nih, untuk keluarga asal ibu apakah dari Jember atau gimana? Asal Madura. Oh, Madura. Bapak ibu saya Madura. Oh, Madura. Merantau ke sini. Lingkungannya seperti apa gitu kalau di Madura? Tapi kebetulan saya kelahiran sini. Oh, kelahiran sini. Iya, cuma hanya bapak ibu saya Lebih- asal dari Madura. Jadi lebih kebudayaan lebih Ya, lebih Untuk- banyak di sini. lebih banyak di sini. Nah, untuk Iya. bapaknya sendiri kebudayaannya lebih Jawa atau mungkin sudah lebih menyesuaikan di sini?
lebih ke Jawa menyelesaikan di Masih- Jember ya. Oke, baik. Ini baik untuk pertanyaannya itu saja. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh saya nih Ibu. Ini saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan mengenai lingkungan dulu. Nah, yang pertama di sini saya ingin bertanya mengenai tempat tinggal. Ini untuk tempat tinggal sendiri itu rumah sendiri milik pribadi atau menyewa nih? Milik pribadi. Oke, untuk selanjutnya kondisi rumah. Di sini lengkap ya, ada ruang tamu, ruang tidur, Ya, ventilasi. ada. Oke, untuk lantainya menggunakan keramik, menggunakan keramik. Terdapat tangganya terdapat pegangannya nih. Ada Oke, aman deh. Terus pagar ada nih Bu ya. paruh. Ada ya. Terus selanjutnya dapur. Nah, untuk di dapur supply minum aman ya, airnya dari mana untuk air minum? Saya lebih sukanya rebus sendiri. Oke, untuk air minum rebus sendiri. Terus untuk lemari es, menggunakan lemari es? Ya, ada. Menggunakan lemari es. Lalu untuk mandi menggunakan air dari sana? PDAM. PDAM. Oke, kamar mandi ada nggak kamar mandi? Ada. Oke. Selanjutnya ada berapa kamar mandi di rumah ini Bu? Ada 2. Ada 2 kamar mandi. Oke. Selanjutnya izin bertanya ya Ibu, jika keluarga mandi menggunakan handuk, sabun lengkap nih ya? Ya. Oke. Terus apakah anggota keluarga Ibu menggunakan handuk yang sama? Sendiri. Sendiri-sendiri, beda-beda. Oke. Selanjutnya keadaan kebersihan rumah. Nah, berarti di sini Ibu dan keluarga rajin membersihkan rumah atau berapa minggu sekali, berapa hari sekali? Ya, kalau rutinitas nyapu ya tiap hari. Oke. Baik. Apakah pernah ada seperti serangga-serangga di rumah, seperti di pojok rumah atau di air atau di belakang lain Bu? Ada sih beberapa. Tapi nggak banyak atau jarang? Nggak. Oh, jarang. Biasanya kalau ada serangga seperti itu Ibu mengatasinya bagaimana? Ya, kalau bisa dibersihkan ya bersihkan. Selanjutnya selanjutnya saya ingin bertanya mengenai lingkungan sekitar komunitas Ibu. Apakah lingkungan Ibu ini termasuk desa, kota, atau subkota untuk tipe lingkungannya? Kota. Masuk kota ya. Ya, dari yang cuma 2 kilo ya. Selanjutnya, apakah di lingkungan sini terdapat seperti hutan-hutan gitu? Atau apa namanya, kebun-kebun? Ada di atas. Oh, di atas ya? Ya. Oh, oke. Selanjutnya, apakah lingkungan Ibu berkaitan dengan kemacetan lalu lintas? Ya. Tidak ada, aman. Oke, untuk sanitasi jalan raya, lingkungan Ibu biasanya kalau membuang sampah gimana Ibu? Ada yang ambil. Oh, ada yang ambil. Berarti untuk kebersihannya sampah ada yang tiket. Iya, ambil. Selanjutnya, apakah ada industri di lingkungan sini Ibu? Pabrik-pabrik industri? Ada. Oke. Apakah terdapat masalah polusi udara, air? Nggak ada. Nggak ada. Lalu pekerjaan dan hobi keluarga, biasanya Ibu dan suami hobinya apa? Kalau suami ya ini nonton. Terus pekerjaannya? Ya, swasta. Oke. Selanjutnya di lingkungan Ibu ini padat penghuni atau sepi? Padat. Antara satu dan yang lain tetangga akrab nih? Ya, Sering berkomunikasi? jarang. Oh, jangan. Selanjutnya di daerah Ibu ini apakah terdapat apotek, klinik, rumah sakit, fasilitas gawat darurat? Ada. Aman ya, berarti untuk kalau ada sakit gitu bisa langsung Iya. Oke. Selanjutnya
Untuk pelayanan sosial, apakah terdapat lembaga pelayanan sosial? Seperti apa ya? Seperti Yayasan. ya seperti yayasan yatim piatu atau kayak sosial seperti mengurus tentang asuhan seperti itu, ibu panti asuhan atau pendidikan sudah ada. Enggak ada. Panti jumpa itu Enggak ada. Baik, selanjutnya untuk tempat beribadah keluarga biasanya di masjid terdekat atau di rumah saja? Di rumah saja. Untuk akses sekolah dekat dari rumah atau setengah kilo ada di sini. kuliahnya di universitas Iya. Untuk sekarang anaknya berarti sudah Kebetulan ada. lagi makan. Untuk fasilitas rekreasi biasanya ibu dan keluarga kalau rekreasi kemana? Mana ya? Mall. Nonton. Terus untuk transportasi umum ada nggak ya? Ada. Terus selanjutnya ibu tinggal di Jalan Mangga ini sudah berapa lama ibu? Tahun 2012. 2012. Udah lumayan lama ya. Selanjutnya apakah pernah berpindah atau berimigrasi sebelumnya? Sebelum 2012 ya. Oh, sering berpindah. Mengikuti pekerjaan suami. Oh, gitu. Ini udah tempat pindah ke berapa ya? Apa ya? 7 balik. Sebelumnya di mana ibu? Paling terakhir. Paling terakhir di Malang. Sebelumnya pernah di Bali. Jadi sering berpindah-pindah ya. Sekarang menetap di Menetap di Jember. Terus apakah lingkungan ibu ini atau ibu sendiri dan keluarga menggunakan pelayanan komunitas, misalnya tadi seperti ada panti asuhan? Ada. Ya baik, kalau begitu pertanyaan untuk lingkungan sudah cukup. Dilanjutkan oleh teman saya yang ibu. Ibu selanjutnya memasuki sektor terakhir. Seberapa sering komunikasi emosional dan disfungsional digunakan di keluarga Ibu? Sering. Lalu seberapa tegas dan jelas anggota keluarga mengutarakan kebutuhan dan perasaan mereka pada keluarganya, terutama pada istri. Berapa tegas? Ini seberapa tegas dan jelas anggota keluarga mengutarakan kebutuhan dan perasaan mereka. Yang sampai ada kebutuhan apa, mungkin kayak dijelasin begini, jelasin seperti itu atau Ya langsung aja. Iya. Sejauh mana anggota keluarga menggunakan komunikasi dalam berinteraksi seperti ada argumen atau menjadikan secara baik-baik. Ya, kalau memang itu perlu argumen ya biasanya kita diskusikan baik-baik. Istilahnya kita di keluarga itu mengutamakan kebebasan untuk ngomong lah istilahnya, nggak ada yang harus dipendam, bagaimana ya keterbukaan. Lalu apabila ada permasalahan di keluarga Ibu, biasanya siapa Bu yang sering mengambil keputusan dalam permasalahan tersebut? Ya bersama-sama kita bicarakan. Kalau memang orang tua dari pihak orang tua yang istilahnya ini ya dari orang tua nggak ada masalah. Jadi di keluarga Ibu itu sudah melakukan kayak tugas melakukan peran-peran formal mereka. Contohnya seperti apa ya? Mungkin peran sebagai orang tua atau anak gitu, sebagai istri gitu. Kalau udah mendengar kalau belum Ya menjalankan perannya sesuai perannya. sudah menjalankan dengan baik. Iya. Ibu, siapa yang menjadi model yang
mempengaruhi seorang anggota keluarga dalam kehidupan di keluarga itu menjadi mungkin yang lebih tidak ada dominan sebenarnya, sama-sama bapak sama ibu yang jelas ya. Apakah perilaku peran anggota keluarga saat ini sesuai dengan tahap perkembangan keluarga itu? Karena sekarang keluarga itu kan jadi dewasa ya, anak-anak udah dewasa gitu, sudah gitu ditanggung jawab untuk dirinya sendiri gitu tuh. Mungkin masih ada beberapa yang diatur oleh ibu tuh. Nggak ada, lebih ke mandiri. Saya sudah dari awal kecil itu sudah saya ajari sedini mungkin untuk mandiri. Ya. Lalu apa kebudayaan yang seperti dibuat Kebudayaan ya? Kebudayaan. Yang ibu anu seperti ibu kan menganut agama Islam ibu. Biasanya kan saat malam Jumat itu apakah ada kayak pengajian atau apa gitu? Enggak ada. Nggak ada. Mungkin kebudayaan dalam kesehatan itu nggak ada juga. Budaya kesehatan seperti apa? Kebiasaan saya sakit diobatinya pakai jalan. Enggak ada. Kita lebih istilahnya kalau sakit ya kita Biasanya ibu oh ya. bisa di rumah. Ya. Kalau dia baik ibu, saya izin melanjutkan terkait fungsi afektif keluarga ibu. Jadi dia bertanya untuk di keluarga ibu ini apakah saling mengasuh dan juga saling mendukung satu sama lain gitu? Ya pastinya Pastinya baik. mendukung. Itu mendukung dengan baik atau saling terus menerus gitu? Iya saling terus Terus support ya, support satu sama lain. Oke. Kemudian untuk keakraban di keluarga ini apakah akrab atau mungkin ada yang beberapa orang yang mendiam gitu, ada yang mendiam? Enggak ada. Nggak ada, Nggak ada. semuanya. Iya. Oke. Kemudian kalau bergaul sama lain, sambil komunikasi gitu, apakah berkomunikasi dengan baik juga? Sepanjang ini baik-baik saja. Ya. Kemudian ini kan anak ibu yang pertama kan sudah keluar dari rumah gitu. Apakah kalau misalnya untuk tetap berkomunikasi gitu, apakah mungkin video call gitu, apakah sering dilakukan? Sering. Sering video call gitu kan? Itu setiap hari kan? Enggak tiap hari. Nggak tiap hari. Ya, cuman istilahnya enggak ada batasan kalau kita main telepon ya telepon aja. Oh, oke. Kemudian juga kalau misalnya untuk pemetaan nih, kalau misalnya ibu lagi mungkin lagi sakit atau lagi apa butuh sesuatu, tapi keluarga yang lain ada yang inisiatif nggak langsung beliin obat atau mungkin langsung ditanyain gitu. Ya, tanya gimana ya? Maksudnya ya Ini kita beda. istilahnya kalau memang nggak bisa kita atasi sendiri ya diatasi. Tapi kalau memang kita nggak mampu ya memang istilahnya keluarga ya juga ini sih. Ikut iya. Yang suka inisiatif gitu, kalau misalnya ada apa-apa mungkin suka beli sesuatu atau mungkin suka beli apa gitu, ada nggak? Ada. Ya di rumah ini ya yang ada kan bapaknya. Ya. Bapak berarti. Oke, jadi kemudian untuk perbedaan nih, mungkin kan dari ibu sendiri punya cara makan beda gitu, mungkin kebutuhan apa minatnya juga berbeda gitu dengan anggota yang lain. Apakah saling menghormati? Ya. Apakah kalau misalnya ada perbedaan dari cara makan itu apakah dimasak sendiri atau mungkin semuanya dia sesuai pakai masakannya? Biasanya saya masak samain, tapi kalau memang ada yang enggak istilahnya enggak selera ya biasanya saya siapkan memang di kulkas istilahnya bahan lah, istilahnya kalau dia nggak cocok ya biar masak sendiri karena memang di sini sudah mandiri, nggak ada anak kecilnya di ke situ. Oke, kalau untuk menghormati sini saling menghormati gitu. Iya. Antara keluarga, antara orang tua gitu. Ya.
kemudian saya ingin bertanya juga, mungkin kita flashback dulu nih Bu, nah yang waktu ibu dulu, waktu anak ibu mungkin masih kecil, untuk yang peran dan tanggung jawab membesarkan anak ini, apakah dari kedua orang tua, dari ibu dan juga bapak ini saling menyeimbangkan, atau mungkin dalam praktiknya ibu yang lebih dominan? Kalau anak masih kecil saya yang dominan, karena bapaknya memang harus sering keluar kota. Ibu kerja nih Bu. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan ramainya. Baik Ibu, saya akan bertanya tentang seputar kesehatan ya. Ya. Jika terdapat keluarga Ibu yang sakit, biasanya Ibu langsung pergi ke fasilitas kesehatan terdekat atau masih dibiarin dulu, misalnya kayak mengonsumsi jamu, obat jamu seperti itu Ibu, atau minum air jernih atau apa Ibu? Biasanya kalau istilahnya kalau kita bisa atasi dulu, biasanya kita beli di apotek. Kalau tapi untuk jangka waktu istilahnya nggak sembuh, kita langsung periksa. Mungkin Ibu, apakah ada cara-cara khusus untuk mencegah tentang sakitnya Ibu? Misalnya di keluarga Ibu itu minum vitamin setiap hari atau bagaimana Ibu? Iya, biasanya kita bantu vitamin. Sekarang saya akan bertanya tentang pengetahuan atau sepemahamannya Ibu saja Ibu. Menurut Ibu sakit dan sehat itu seperti apa Ibu? Kalau sakit ya nggak bisa beraktivitas. Iya ya. Betul Ibu. Sehat kita bisa cari uang. Ibu dalam mengakses info-info kesehatan ini biasanya Ibu mendapatkannya tuh dari tenaga-tenaga kesehatan atau Ibu cari-cari sendiri di internet seperti itu Ibu? Ya, lebih banyak di media sosial misalnya. Nah itu biasanya Ibu terapin di keluarga Ibu atau cuma sekedar di mencari-cari info saja Ibu? Sekedar mencari info. Kemudian Ibu, apakah di akhir-akhir ini terdapat masalah kesehatan yang mengganggu Ibu serta keluarganya? Ada. Apa Ibu perlu tahu? Kalau saya hipertensi itu Untuk istilahnya yang mengganggu. lainnya Ibu? Sejauh ini tidak ada. Kemudian sekarang saya akan bertanya terkait tentang pola makan Ibu. Apakah Ibu mengetahui tentang pedoman atau pola makan yang baik dan sehat itu seperti apa Ibu? Tahu. Mungkin Tiga kali makan sehari. Terus biasanya dalam satu piring itu isinya apa aja Ibu? 4 sehat 5 sempurna. Teorinya seperti itu. Cuma kadang tiap hari kita kan istilahnya ya kayak seadanya lah ya. Tapi untuk Bisa mencukupi untuk sehat. untuk protein dan sayurnya selalu ada ya Terpenuhi. ya terpenuhi. Insya Allah terpenuhi. Baik, kemudian biasanya yang bertanggung jawab untuk melakukan belanja harian atau mingguan atau bulanan itu siapa Ibu? Saya Untuk membuat makanan tadi kan Ibu gitu. Tapi kadang kalau misalnya ada yang mau makan sendiri, bikin sendiri Ibu. ya Kemudian biasanya kalau makan itu berapa kali sehari Ibu? ya normalnya aja 3 kali sehari. Pagi, siang, sore, atau Malam, malam? kadang yang 4 malam sekali. Terus kain gitu. Kemudian biasanya keluarga Ibu ini rata-rata tidurnya jam berapa Ibu kalau malam? Kalau ngomong istirahat itu nggak seperti keluarga pada umumnya. Jadi aktivitasnya itu lebih banyak malam hari. Oh, gitu. Berarti kalau tidurnya biasanya jam berapa? Di atas jam 10, jam 11. Malah kalau yang anak saya kecil itu bisa begadang kebalik. Bisa tidur. Kalau siangnya tetap tidur atau Siang tidur, malam begadang. Kemudian Ibu apakah di dalam rumah atau di sekitar rumah ini Ibu melakukan aktivitas yang biasanya membutuhkan gerakan fisik Ibu sambil olahraga gitu Iya, Ibu? hanya Misalnya nyatut ini di depan rumah. Kebetulan ini tiap hari panen daun. Kemudian ya banyak pahalnya, Iya. tapi tambah bagus banyak pahalnya. Kemudian untuk aktivitas fisik seperti renang, lari atau sepeda biasanya ada yang rutin dilakukan atau tidak ya, Ibu? Terus saat ini enggak ada. Kalau jalan-jalan pagi Ibu? Enggak ada. Kemudian di dalam
keluarga ibu ini apakah ada yang mengonsumsi rokok atau rutin mengonsumsi kopi dan teh di ibu? Kalau teh ada makanya. Itu setiap hari? Iya, Sehari sekali? lebih dari sekali. Kemudian tadi kan ibu kalau misalnya sakit ke dokter ya ibu. Nah itu biasanya sebelum ke dokter apa emang ada obat-obat yang dikonsumsi sebelum parah gitu ibu? Misalnya kayak batuk mending beli obat di warung-warung atau apotek dulu atau Biasanya seperti itu. di tempat yang seperti apa gitu? Minta obat. Kemudian ibu biasanya yang membuat keputusan tentang kesehatan itu siapa gitu? Misalnya kalau sakit udah mending ke rumah sakit aja atau tunggu dulu minum obat dulu, itu siapa ibu biasanya? Lebih ke diri sendiri yang merasakan. Kalau memang istilahnya butuh, istilahnya nggak kuat ya ke dokter. Iya, minta sendiri. Kemudian kalau misalnya yang sakit itu cara merawat anggota yang sakit itu seperti apa gitu? Misalnya anak ibu sakit, ibu merawatnya seperti apa? Dibuatin bubur atau diapain gitu ibu? Lebih ke sakitnya apa dulu. Istilahnya kalau memang dia istilahnya butuh kurang tidur lah istilahnya ya, karena kurang tidur ya saya suruh istirahat. Kemudian ibu imunisasi di keluarga ibu ini sudah lengkap atau masih ada yang bolong-bolong belum lengkap ibu? Imunisasi yang apa itu? Yang Kayak imunisasi standar itu Iya. dari kecil itu. Iya. Bisa lengkap. Kemudian kebiasaan sikat giginya ibu biasanya berapa kali dalam sehari ibu? Seingatnya. Tapi setiap mandi selalu sikat gigi. Iya. Kemudian apakah di keluarga ibu ini ada menggunakan kesehatan alternatif nggak ibu? Ada. Seperti Misalnya istilahnya kayak sekam gitu-gitu. Iya. Ada. biasanya siapa yang pakai ibu? Bapaknya. Kemudian untuk bekamnya itu apa emang ada manfaat yang dirasakan sehingga badannya enak atau gimana ibu? Ya, pengakuannya iya seperti itu. Itu untuk bekamnya itu biasanya bekam sendiri atau koordinasi dengan tenaga kesehatan gitu? Ada istilahnya teman, terapis memang. Tapi ini bukan tenaga kesehatan. Bukan. Tapi terapis yang bersertifikat. Ya. Kemudian ibu menurut ibu di lingkungan masyarakat ibu ini untuk pelayanan kesehatannya apakah sudah memenuhi seperti standar-standar yang lainnya, misalnya di puskesmas berkunjung ke rumah sini atau gimana ibu, atau terus ada posyandu? Oh iya, posyandu ada. Kalau untuk puskesmasnya ibu Enggak ada. kemudian di tadi kan di daerah rumah ibu ada fasilitas kesehatan di ibu rumah sakit Ya. gitu. Itu apakah untuk jika terjadi kegawat daruratan itu apakah memenuhi juga ibu, misalnya kayak ada kondisi kecelakaan atau kayak yang butuh penanganan segera apakah langsung ditangani? Iya, bisa. Karena kita dekat dengan rumah sakit umum milik pemerintah. Kira-kira dari rumah berapa menit ibu? 5 menit. Dekat. Ya. Kemudian untuk keluarga ibu ini apakah sudah tahu untuk cara menghubungi ambulan ibu? Iya. Tidak boleh tahu nomor ambulannya berapa? Agak keren. Nggak pernah sih semuanya, nggak pernah ini nggak apa jadi. Tapi ada kita dikasih nomor sama anak istilahnya. Oh, Kalau langsung. ada ya, Oh. cuma saya nggak apa. Kemudian untuk keluarga ibu ini apakah terdapat asuransi kesehatan ya ibu? Ada. Berarti kalau di rumah sakit biaya asuransi ya ibu? Iya. Baik. Kemudian yang saya akan memberikan pertanyaan ibu. Baik ibu, tadi kan sudah ditanyakan beberapa pertanyaan dari teman saya. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang harapan dari ibu tentang keluarga. Sebelum masuk ke harapan ibu, di sini saya mau menanyakan apakah ibu pernah mengalami stres atau pemikiran yang dalam saat keluarga ibu mengalami masalah ekonomi atau mau mendidik anak atau saat ibu mengalami masalah hidup? Pastinya pernah. Saat mengalami stres begitu, yang ibu rasakan itu bagaimana? Apakah sakit kepala, terus bagaimana
Kalau yang diagnosa yang dulu itu ya lebih ke ini hipertensi mungkin ya. Selain hipertensi, kalau ada masalah selain hipertensi, penyakit lainnya apa? Asam lambung. Misalnya kayak nggak makan atau bisa tidur seperti itu. Tadi setelah didiagnosa seperti itu, cara mengatasi dari ibu sendiri bagaimana selain minum obat? Dulu lebih kemana ya? Ke pasrah aja, berusaha berpikir positif. Jadi memperbaiki. Iya, perbaiki pola pikir. Iya. Terus untuk selanjutnya, tadi kan ibu mengalami hipertensi, boleh izin untuk teman saya periksa tekanan darah. Iya. Harus saya tanyakan ke teman. Oke. Ya, baik tante, setelah saya tes tadi tekanan darahnya 140 per 60. Baik, tadi kan sudah teman saya sudah menyelesaikan ibu. Untuk saya ingin menanyakan dari persepsi ibu sendiri, itu kenapa keluarga itu terutama seperti itu apa? Namanya seluruh anggota keluarga tetap sehat, terjaga kesehatannya itu aja. Kalau harapan untuk perawat, dokter, rumah sakit yang ada di sekitar ibu apa harapannya? Untuk pelayanan kesehatan. Iya. Apa ya? Mungkin tadi tentang bensin, terus Oh iya. suka pakai yang kayak gini. Iya. Bagaimana? Sementara ini kan kalau saya periksa itu kan memang pakai yang ini serba digital misalnya. Kita kan kadang ini ada kekhawatiran istilahnya nggak akurat hasilnya ya. Harapannya mungkin entah 2 kali atau pakai yang lama gitu. Soalnya pengalaman kita kalau baterainya istilahnya ngedrop sedikit itu juga berpengaruh terhadap hasilnya. Baik, mungkin itu saja dari saya, dilanjutkan teman saya. Jadi Ibu, sesuai dengan data-data yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwasanya keluarga Ibu terutama Bapak, Ibu, dan anak yang kedua di sini mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan kesehatan dari masing-masing anggota keluarga, dan tentunya harapan dari keluarga Ibu sendiri sebisa mungkin semoga tidak memiliki penyakit yang lain yang sudah kita saat ini, dan harapan dari keluarga Ibu selalu untuk meningkatkan kesehatan dari masing-masing anggota keluarga dan kebersihan diri dari anggota keluarga. Dan untuk diagnosa yang sesuai dengan keluarga Ibu sekarang yaitu kesiapan peningkatan COVID keluarga, yang dimana diagnosa ini nantinya bertujuan untuk meningkatkan dari pola kesehatan maupun pola hidup yang diterapkan dalam keluarga. Ya. Baik, untuk kontak waktu selanjutnya mungkin minggu depan, apakah Ibu bersedia? Ya kalau memang saya pas kebetulan ruang nggak apa-apa, nanti kita menyesuaikan jadwalnya ya. Untuk waktunya penting diselesaikan saja gitu. Ya, insya Allah saya di rumah saja. Ini kami hubungi kembali. Iya, apa-apa. Untuk pengajian dan penyampaian diagnosa, saya kira cukup untuk sore hari ini. Apabila ada salah kata dari kami semua, kami mohon maaf Ibu. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Kami pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kembali
mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember akan melakukan tindakan intervensi seperti pertama yang dimana kita sudah mengumpulkan data-data dari pengajian maupun diagnosa yang sudah kita dapatkan dari minggu lalu Ibu. Jadi kita hari ini niatnya untuk melakukan tindakan yang intervensi terkait pengelolaan atau manajemen hipertensi yang dialami oleh pasien Ibu. Sebelumnya apakah Ibu dan Bapak bersedia nih? Untuk waktunya mungkin sekitar 10 hingga 15 menit dan bisa kita mulai gitu ya. Sebelumnya ini ada terkait hipertensi. Apakah bisa menjelaskan sedikit terkait hipertensi atau tekanan darah? Tekanan darah itu adalah kondisi tekanan darah itu berada di luar batas normal. Batas normal itu 180/90. Jadi kalau di atas itu namanya hipertensi seperti itu. Tanda gejalanya apakah Ibu bisa menjelaskan dengan Ibu alami selama ini seperti apa? Pusing atau Ya, misalnya sini apa? kaku Tengkuk sama ini agak berat gitu. Berat itu kaku apa? Iya, kaku. Tanda ya itu. Ganjel ya. Nggak enakan jalan gitu ya. Terus sini apa? Belakang kepala ini agak nekan ini. Sini apa? Kayak di bagian kepala bagian belakang. leher. Iya, iya. Itu internal. Kalau eksternal jangan. Dia nggak kerasa gitu. Ya. Emosi gitu ya. Nah itu hipertensi itu bisa berasal dari faktor genetik, riwayat keturunan, itu bisa dari faktor individu sendiri. Nah di sini kami akan memberikan rekomendasi terkait pengelolaannya. Bisa itu dari faktor usia. Jadi yang pertama itu ada faktor usia Ibu. Jadi menurut teori sendiri, jadi kalau menderita hipertensi usia yang makin berlanjut itu dapat bertambah gejala yang dialami seperti soalnya ketika usia lebih berlanjut otomatis fungsi dari organ-organ di dalam tubuh itu menurun sehingga ada disebut di dalam bahasa medis itu kondisi atau penyempitan pembuluh darah yang dimana ketika pada umur yang lebih berlanjut akan terjadi peningkatan darah dengan kondisi pembuluh darah yang sempit itu menyebabkan tekanan darah sehingga nantinya dapat menyebabkan pemicu penyakit lainnya. Jadi untuk selanjutnya ada gaya hidup Ibu. Jadi seperti misalnya bapaknya apunten kalau merokok itu kan menyebabkan peningkatan terjadinya hipertensi pada penderita asap rokok itu juga berpengaruh kepada penderita hipertensi lebih mengalami gejala-gejala yang akan dialami seperti gaya hidupnya, seperti kurangnya aktivitas fisik, mungkin sering tidur-tiduran atau kurangnya tiduran kan, jadi aliran darahnya kalau tidak lancar sehingga nanti menyebabkan aliran darahnya tidak normal sehingga jadi bisa hipertensi dan maupun bisa turun tekanan darah. Selanjutnya seperti penyakit penyerta itu seperti diabetes maupun gagal kronik dan gangguan jantung. Terus Ibu juga waktu itu pernah menyampaikan terhadap gangguan imun dan itu menjadi penyakit menjadi komorbid atau pemicu terjadinya keparahan dari hipertensi yang dialami oleh penderitanya. Selanjutnya itu ada faktor lingkungan. Jadi kalau dari jurnal yang sudah dibaca terkait tentang lingkungan itu faktor-faktor seperti asap rokok ketika terjadi hipertensi di tempat yang asap rokok itu tinggi itu menyebabkan terjadinya peningkatan darah, peningkatan tekanan darah karena asap rokok itu mengandung zat bernama karsinogenik nantinya menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah. Meskipun nggak merokok ya. Meskipun nggak merokok, jadi merokok pasif itu lebih banyak. Menurut teori juga merokok pasif atau yang lebih walaupun tidak merokok itu lebih berbeda daripada yang merokok
merokok. malah lebih berbahaya. Mending merokok berarti ya. Mending kalau bisa nggak merokok dan menjauhi asap rokok, Bapak. Jadi berbahaya yang pasif. Iya, pasti. Soalnya kita nggak merokok, tapi kita dapat asapnya rokok. Jadi langsung kita nggak tahu, langsung dihirup, sama aja kita kan merokok, tapi lebih parah gitu. Apalagi yang sekarang ada rokok elektrik, atau vape gitu kan juga asapnya kan dari Itu listrik. juga berbahaya ya. Berbahaya juga. Ibaratnya kita api terus kita ganti ke listrik kan ibu, kan baterai kan listrik, kita hirup listrik untuk ke tubuh kan lebih berbahaya daripada yang lain gitu. Terus biasanya orang penderita hipertensi jika berada di tempat keramaian itu nantinya akan menyebabkan tekanan darahnya tinggi. Seperti misal ada di tempat orang yang nggak suka keramaian, memiliki hipertensi, nanti jadi orang yang berada di tempat keramaian itu nantinya saraf-saraf di otak akan memproses untuk mempengaruhi terjadinya kan mungkin kecemasan atau ketakutan yang berlebih terhadap orang banyak ketika berada di tengah keramaian, apalagi mempunyai penyakit-penyakit tangan lain, takutnya kenapa-kenapa, itu mungkin menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Jadi jikalau tidak dikontrol dengan baik, nantinya akan menyebabkan komplikasi yang lebih lanjut. Jadi sehingga bagi penderita hipertensi akan alangkah baiknya dari faktor lingkungan untuk menghindari asap rokok maupun tempat-tempat yang ramai seperti itu. Selanjutnya mungkin dapat demikian. Kalau kebalikannya bisa nggak? Bagaimana Pak? Kalau di tempat sepi, Pasti kita kan cenderung tegang dan terdetek, kayak takut sama sesuatu kan bisa menyebabkan. oke, bisa juga ya, bisa juga ya, bisa Saya juga. pernah baca. Terus awal dari penyakit jantung apa dan lain-lain kan dari Hipertensi kan. Jadi kalau bahas medisnya, jadi kalau hipertensi itu menyebabkan jantung itu ketika tekanan darah yang tinggi, otomatis kan tekanan di dalam jantungnya juga tinggi. Itu menyebabkan terjadinya nggak ada sumbatan. bahkan apalagi seperti aterosklerosis itu seperti kolesterol Bapak Ibu. Jadi seperti makan gorengan itu kan jadi itu menyebabkan plak-plak penumpukan di pembuluh darah, sehingga nanti darahnya yang pertama bisa lancar sekali, jadi ada jembatannya di seret nanti menyebabkan jantungnya tambah prosesnya sebetulnya lebih berat, tapi darahnya tidak bisa terpompas ke seluruh tubuh, menyebabkan terjadinya tekanan darah tinggi dan gagal jantung. Untuk penderita hipertensi ini hal yang perlu diwaspadai itu juga terkait pola makan dan nutrisi begitu. Nah, untuk beberapa jenis makanan yang tidak dihindari itu, apakah Ibu sudah tahu? Sudah tahu tapi saya makan. Tapi enak. Tapi enak gimana? Jadi itu sebenarnya perlu ditingkatkan di lokal. Iya. Yang pertama itu batasi konsumsi gula. Itu Kalau gula memang baik, selanjutnya selain gula dan garam, jadi itu juga bisa membatasi konsumsi makanan yang tinggi lemak, seperti contohnya itu jeruan. Nah, jeruan itu termasuk makanan yang enak ya Bu ya. Bapak dan Ibu juga suka. Tapi itu harus dibatasi karena kandungan kolesterol dalam jeruan itu sangat berbahaya bagi penderita hipertensi. Dan itu juga Ibu bisa menghindari makanan yang berminyak lebih seperti gorengan. Untuk jalan lain mungkin yang bisa Ibu coba, seperti kan biasanya tahu tempe itu digoreng, setidaknya Ibu belajar dikukus, meskipun itu rasanya nggak enak ya Bu, tapi belajar dikit sedikit gitu, agar bisa membatasi makanan tersebut. Yang keempat yaitu Ibu harus meningkatkan konsumsi sayur dan buah, itu harus ditingkatkan karena memang sebaik itu ya Bu, sayur dan buah-buahan untuk kesehatan, tidak hanya bagi penderita hipertensi. Mungkin untuk sayuran yang bisa dikonsumsi seperti daun kelor, bayam, itu kan enak sekali. Bapak itu sangat saya nggak punya berbahaya mungkin karena jatuhnya terlalu tinggi. Saya nggak boleh. Bapak nggak boleh jadi Bapak nggak boleh, tapi Ibu bisa sebegitu. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya berikan terkait beberapa makanan yang perlu diwaspadai bagi penderita hipertensi. Sebelumnya akan berdiri dari Bapak Ibu terkait tentang manajemen hipertensi. Tadi sudah disebutkan faktor-faktornya dan mungkin sebelum mengalami apa kebanyakan kepada kita.
Kalau karena saya sudah bebas ya, harusnya saya kan bebas ya, misalnya makan apa saja kan gitu. Tidak seperti itu ya Kak. Mungkin saya ya kan Yang yang, ini yang bermasalah ini. punya ini hipertensi itu seberapa sering saya harus apa ya cek tekanan tensi itu, karena ini kan dari 2 bulan yang lalu ini saya kan agak tinggi, jadi dosis yang dari dokter itu kemarin dari 5 mili jadi 10 mili sekarang. Cuman saya kan jarang kontrol ke dokter karena sudah istilahnya beli sendiri sekarang ini gitu loh. Saya seberapa sering obatnya beli sendiri, seberapa sering saya harus ini tensi ya. Jadi mungkin kalau konsumsi obat itu rata-rata kan soalnya orang Indonesia sudah pernah dikasih obat ini, jadi belinya itu lagi. Iya. Jadi kan jadi belum tahu kondisi sekarang itu masih di mana. Mungkin ibu kemarin dikasih 10 mili, Iya. terus sekarang mungkin bisa turun jadi 5 mili atau jadi 10 mili. Jadi harus tetap kontrol ya. Jadi saran dari kami itu lebih baik ke dokter yang jangan beli sendiri, karena ibu nggak tahu kan kondisi saat ibu di obat itu apakah bagaimana, apakah ada apa ya hal lain yang dapat menyebabkan tingginya tekanan darah tinggi seperti itu, takut berpengaruh ke kesehatan kali. Jadi saya kalau minum sarankan obat penghilang hipertensi itu semuanya malah jadi ibu, bapak, mungkin saran dari kami sebaiknya ibu cek kesehatan rutin itu ke dokter atau perawat terdekat daripada ibu beli obat sendiri ke apotek seperti itu, karena itu lebih baik daripada ibu nantinya akan mengalami Ada apa lagi namanya informasi di mana ketika minum obat sudah berlarut ataupun bersensitif itu terus, nanti jadi obatnya itu tidak bermanfaat untuk tubuh, resisten. Ya, jadi kita resisten sama obat itu. Kalau di farmasinya polifarmasi, jadi menunjukkan obat itu udah tidak berguna. Ibu udah 10 mili udah agak mempan gitu, jadi harus tingkatin lagi. Jadi mending untuk cek rutin ke dokter sama mungkin 1 bulan atau 2 bulan sekali ke dokter, mungkin apakah ada obat yang baru atau ada obat yang harus diganti atau obat yang harus dibeli yang seperti apa. Ada yang ingin saya katakan lagi? cuman tadi saya cuma garis bawahi kalau obat saya kan ada obat jantung ya sampai macam ya sehari yang saya kalau misalkan itu wajib karena saya kena penyakit jantung ya sampai sebatas mana sih tubuh saya bisa menerima gitu apa enggak suatu saat nanti diturunkan biasanya gitu untuk menghindari resistensi tadi. Ya, jadi kan pengalaman saya sendiri itu kan di rumahnya itu juga ada ayah saya juga punya penyakit jantung, jadi minum obat namanya nitrocontin itu buat jantung selama ya seumur hidupnya pasti minum obat jantung itu untuk mengurangi terjadinya mungkin komplikasi seperti gagal jantung maupun henti jantung. Jadi untuk minum obat jantung sendiri emang mungkin nanti dalam kurun waktu beberapa lama mungkin dilihat dari tubuh dari pasien sendiri Pak. Jadi ketika tubuhnya udah mungkin agak lebih baik mungkin lebih turunkan, tapi kalau tubuhnya agak butuh penanganan yang lebih dari obat mungkin Pak ditambah dari obatnya. Jadi ditambah yang lebih tingkatnya lebih tinggi gitu Pak. Jadi kan obatnya 6, tapi yang sedang tadi bisa aja dipotong jadi 4, tapi yang lebih maksimal gitu Pak. Bisa juga ditambah jadi 8 tapi obatnya yang biasa-biasa aja gitu. Tapi ya tadi dulu Pak, kalau obat tuh larinya ke tulang gitu, jadi tulangnya agak kaku-kaku kalau minum obat terus. Sering emang terkait inflamasi. Ada nggak antisipasi kita pencegahannya untuk karena kita sama-sama minum obat yang banyak biar ke tubuh itu nggak terlalu ini. Biasanya kalau dari konsumsi obat ke tulang itu biasanya kalau dari saran dari dokter biasanya konsumsi susu yang kayak buat sendi ataupun penguatan tulang itu, jadi bisa membantu mengurangi rasa agak kurang nyaman di bagian tulang. Kan kalau udah ada sakit banget baru kita berikan obat yang anti nyeri. Jadi kalau tulang tubuhnya pegel-pegel pasti kan lebih kaku gitu lah ya. Kalau itu yang paling sering kan bukan ke tulang aja, ke saraf, ke urat, asam urat atau inflamasi. obat atau Oke, yang nyeri. itu kan katanya dokternya itu memang terlalu banyak dosis obat sehingga
itu dicuci yang ini, hanya dikasih apa pengendor atau bilang nyari dulu baru kendorin biar nanti di daerah itu tercuci gitu. Biasanya kalau di orang yang punya penyakit jantung dikasih pengisian darah gitu. Tapi juga ada dua macam. Jadi biar agak darahnya lebih dapat mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Kalau orang jantung bisa ada asam urat, apalagi ada kolesterol kan, jadi lebih komplikasinya lebih parah gitu. Jadi orang takutnya ketika kontrol darahnya kurang, jadi darahnya kurang maksimal ke seluruh tubuh, nanti bisa menyebabkan salah satu bagian tubuh kurang maksimal mendapatkan darah. Gitu. Dan apa aja yang kita baik. Jadi harapan kami Bapak dan Ibu bisa melakukan lanjutkan tadi Ibu untuk meningkatkan kesehatan Bapak dan Ibu dan keluarga. Cukup sekian dari kami, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami Mungkin nanti untuk sesi selanjutnya di minggu depan, apakah itu bisa Bapak dan Ibu bisa dilakukan di minggu depan? ada intervensi lanjutan seperti itu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Masih ingat dengan kami Pak Bu? Ya, masih. Ada lupa. Ya, saya Hana. Ini rekan saya. Saya perawat Natasha Bapak Ibu. Di sini sesuai kontrak kita pada minggu sebelumnya, kan ini minggu ketiga nih Bapak Ibu. Kami akan memberikan intervensi sesi kedua, yaitu manajemen stres. Jadi nanti ada beberapa intervensi ya Bapak Ibu. Yang pertama, yang paling sederhana itu yaitu mengelola waktu tidur. Jadi sehari-hari kan Bapak Ibu pastinya pernah untuk merasakan emosi atau merasakan sedikit beban pikiran seperti itu. Nah itu jika berlanjut dapat menyebabkan stres. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan yaitu mengatur waktu tidur. Waktu tidur yang dianjurkan dari Kemenkes itu untuk orang dewasa sekitar 7-8 jam per hari ya. Jadi bisa Bapak sama Ibu tidur mulai jam 9 nih, jadi nanti bisa bangun jam 5 pagi. Seperti itu. Nanti tuh besoknya kita dapat merasa lebih perasaannya lebih senang, lebih emosinya lebih terkontrol, dan juga dapat menyenangkan suasana hati yang nantinya kehidupan sehari-hari di hari tersebut menjadi lebih rileks. Seperti itu ya. Dan selain itu, selain dapat mengurangi stres, jika tidur di waktu yang tepat itu, organ-organ tubuh kita kan sedang mendetoksifikasi, mengeluarkan racun-racun nih. Nah, nanti dapat berakibat baik juga pada tubuh kita. Misalnya kita kurang tidur, itu kan jadi organ-organnya tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti dapat tidur 7-8 jam per hari. Jadi usahakan tidak begadang ya Bapak Ibu. Ya Bapak, jangan begadang lagi ya, biar tubuhnya lebih sehat. Seperti itu. Untuk intervensi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Bu, tadi kan teman saya sudah menjelaskan tentang waktu istirahat yang cukup. Nah, jadi selain itu juga ada dengan teknik relaksasi. Jadi teknik ini tuh juga salah satu untuk mengurangi atau mengelola stres. Jadi caranya tuh sangat gampang dan hampir mirip dengan yoga. Jadi tinggal mencari tempat yang tenang, damai, sama nggak ramai. Kemudian kita dapat duduk bersila. Lalu ini tangannya ditaruh di lutut Ibu. Kemudian kita bisa memejamkan mata. Lalu habis itu kita bisa melakukan tarik nafas. Nah habis itu tarik nafas, kemudian kita tahan selama 3 detik, kemudian kita hembuskan lewat mulut secara perlahan-lahan. Nah, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu masih kurang paham, bisa saya praktekkan sekarang Bapak Ibu. Ya, monggo ya Pak. Saya praktekkan di lantai saja. Oh, gitu. Dari sini kepada kita. Jadi yang pertama kan udah tenang ya Ibu Bapak, kemudian cari yang datar biar duduknya nyaman. Kemudian kita bisa duduk sila, nah udah benar seperti ini. Lalu tangannya di sini di lutut, nah ini kan seperti yoga. Kemudian badannya tuh agak ditegakkan gitu. Nah, habis itu kita tutup mata Bapak Ibu, lalu
Ambil nafas dari hidung, kemudian tahan selama 3 detik, 1, 2, 3, kemudian keluarkan dari mulut secara perlahan. Nah, mungkin bisa diulangi lagi Bapak Ibu. Tahan 3 detik, 1, 2, 3, kemudian hembuskan dari mulut perlahan. Udah bisa ini, udah pintar. Tiap hari sudah ini. Ya ini kegiatan ini bisa dilakukan kalau misalnya memang ada pikiran yang mengganggu atau kayak ada beberapa pikiran yang membuat stres gitu. Terus bisa dilakukan beberapa kali sampai Bapak Ibu merasa tenang gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya ajarkan. Mungkin Bapak dan Ibu bisa kembali ke tempat duduk tadi. Baik Bapak Ibu, untuk sesi ini sudah selesai dan saya ucapkan terima kasih karena mampu bekerja sama dan tadi Bapak Ibu juga udah bagus untuk mempraktekkan teknik relaksasi dan juga mendengarkan penjelasan dari teman saya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dengan mengajarkan teknik yang berbeda lagi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga dapat mempraktekkan teknik relaksasinya dulu sampai paham sampai di rumah seperti itu. Kalau begitu apakah ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Kalau itu saya jam 1 malam, bangunnya jam berapa? Jam 1 malam tadi kan untuk waktu tidurnya sekitar 7 jam ya. Sampai 8. Oke, berarti kalau 1 jam sekitar jam 8 Bapak. Nah, tapi sebaiknya kalau bisa sebelum jam 1. Ya, karena kan seperti yang saya jelaskan, organ yang pertama itu yang mengeluarkan detoksifikasi itu kan sistem imun. Itu bekerjanya jam 9 sampai jam 11 malam. Nanti jam 11 sampai jam 1 itu ada sistem hati, empedu, seperti itu. Jadi mereka kerjanya itu berbeda-beda jamnya Bapak. Jadi terstep-step seperti itu. Kalau bisa tidurnya jangan di atas jam 11 ya, kalau bisa diusahakan. Jadi kalau misalnya Bapaknya tidurnya jam 1 mungkin nggak apa-apa, nggak langsung tidur jam 8 atau jam 9, bisa bertahap mungkin jam 12 dulu. Nanti kan selama-kelamaan bakal bisa tidur jam 8 atau jam 9 seperti itu. Kan pengaruhnya kan, saya kan konsumsi obat jantung. Oke. Yang satunya kan ada sebelum suai itu kan ada kafeinnya. Oh iya, jadi susah tidur. Iya. Biasanya untuk waktu minumnya jam berapa Bapak? Kalau dulu jam 9 malam, Itu harus jam 9. iya. Kemarin Terus bapaknya sendiri yang jam sampai jam 11 gitu. Kita habis minum itu biasanya Ya, kalau seperti itu bisa nanti obatnya diminum lebih awal ya Bapak. Jadi bisa jam 6 atau jam 7 seperti itu. Kalau memang tidak dianjurkan jam 11 pun. Apa ada lagi? makan terakhir yang bagus kalau umur sekian jam berapa? Makan terakhir. Kenapa Pak? Makan terakhir makan malam itu jam berapa? Jam 7 Bapak. Jam 7 ya. Oke. Jadi setelah itu nggak boleh makan lagi ya? Sebenarnya ya nggak boleh terlalu malam karena nanti kan bakal di organ-organ di tubuh kita juga akan bekerja Bapak. Jadi kalau bisa sebelum malam-malam banget itu harusnya jangan terlalu banyak makanan yang berat gitu. Repot ya. Iya. Ini masih makan masih masuk gitu. Iya. Tapi Bapak tidak punya asam lambung seperti itu. Iya karena takut kena asam lambung makan terus saya gitu. Ya, biasanya kalau asam lambung itu disarankan maksimal makan 3 jam sebelum tidur Bapak. Ya, kalau habis makan Jadi langsung istirahat tidur, ya. itu malah nanti bisa naik asam lambung. Ya tak coba Iya. ada perubahan. Iya, Bapak. Tidurnya jam 3. Oke, jam 8 ya. Iya, jam 9. Jam 8 jam 9. Ya bertahap-tahap aja Bapak sama Ibu. Terima kasih sarannya. Iya. Dan juga terima kasih ya Bapak. Nanti untuk pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kalau begitu saya pamit undur diri. Nggih. Baik, selamat sore. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu. Baik, bertemu lagi bersama kami. Di sini saya Perawat Akmala dan Perawat Ida. Di sini kami bertemu lagi untuk minggu yang keempat nih, karena kan minggu pertama kemarin pengajian, terus dilakukan intervensi minggu pertama, minggu kedua, dan yang kita ini sekarang kita di intervensi minggu ketiga. Dimana di sini hari ini saya akan memberikan beberapa intervensi. Mungkin intervensinya lebih banyak ke edukasi, tapi ada juga nanti intervensi yang bisa dipraktekkan yang akan teman saya ajarkan. Nah, untuk hari ini saya akan membahas mengenai waktu luang serta rekreasi. Kemarin kan setelah melakukan pengkajian, masalah peran antar keluarga kan tidak terdapat masalah nih. Semuanya dapat berjalan dengan baik, peran antara ibu, ayah maupun anak, semuanya tidak ada masalah dan dapat menjalankan peran masing-masing dengan baik. Maka dari itu di sini saya menyarankan, misalnya ibu, bapak atau anak nanti yang tidak merantau dengan Mbak siapa ya, Mbak Lintang ya, gitu. Misalnya memiliki waktu yang luang, itu dimanfaatkan sekali waktu luangnya itu untuk berkumpul keluarga. Misalnya terdapat masalah nanti bisa dibicarakan bersama, bisa membahas mengenai peran-peran yang mungkin nanti terdapat masalah. Jadi waktu luang tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa meningkatkan keharmonisan antara keluarga. Jadi dengan waktu luang tersebut itu dapat memberikan hal yang lebih baik lagi untuk keluarga ini. Serta misalnya nih ibu, bapak, dan bintang memiliki waktu yang luang, bisa meluangkan untuk me time, bisa keluar sendiri untuk melakukan hal-hal yang membuat happy antara masing-masing ibu, bapak, dan bintang. Jadi waktu luangnya bisa dimanfaatkan untuk diri sendiri maupun untuk meningkatkan keharmonisan keluarga. Selanjutnya rekreasi. Nah, di sini saya ingin menyampaikan betapa pentingnya rekreasi atau yang itu biasa disebut dengan healing. Nah, dengan healing tersebut misal ibu merasa stres, ibu merasa tiba-tiba ada masalah dan mampet gitu otaknya, itu bisa memanfaatkan waktu luang itu untuk rekreasi bersama keluarga, mungkin ke tempat-tempat yang ibu, bapak ataupun bintang suka. Jadi misalnya suka ke mall, terus hari ini lagi stres nih, langsung hari ini bisa pergi ke mall, jadi memanfaatkan waktu luang tersebut untuk rekreasi. Jadi rekreasi tersebut sangat penting untuk merelaksasi diri supaya lebih tenang dan lainnya. Jadi pokoknya rekreasi itu penting sekali digunakan ketika kita pikirannya sedang berputar seperti itu. Jadi sangat dimanfaatkan waktu luangnya dan rekreasinya. Selanjutnya, kemarin dilakukan pengkajian itu terdapat masalah hipertensi antara bapak dan ibu. Saya saja. Oh, saya saja. Oh iya, ibu hipertensinya sering naik ibu yang tinggi. Nah, itu di sini saya ingin menjelaskan kalau di umur segini emang sangat beresiko untuk hipertensi. Maka dari itu sangat penting dilakukan hal-hal yang bisa mencegah dan mengatasi hipertensi tersebut. Jadi bisa dilakukan hal supaya tensinya nggak naik dan ibu rutin mengonsumsi obat kan ya. Nah, itu nggak apa-apa, pokoknya obatnya sudah dirasakan bersama dokter dan konsumsi makanannya harus tepat dengan mengurangi yang asin-asin, terus manis-manisnya juga. Pokoknya semua makanannya itu harus dimakan sesuai porsinya gitu, nggak boleh berlebihan, apalagi yang soal asin dan yang berlemak-lemak seperti itu ya. Terus selanjutnya itu di sini kami akan mengajarkan salah satu exercise berjalan. Jadi ini bisa digunakan terapi untuk mengatasi hipertensi. Jadi dengan jalan ini bisa untuk mencegah hipertensinya, mencegah supaya nggak naik lagi, atau bisa ketika ibu mulai merasakan pusing atau hipertensinya kambuh bisa melakukan terapi ini. Nanti akan dibantu teman saya. Sudah siap? Ya, semoga. Baik, Bapak, Ibu, ini saya akan ada salah satu cara itu untuk mencegah terjadinya hipertensi, yaitu namanya stretching exercise. Sebelumnya apa Ibu telah bersedia buat untuk melakukan pencegahan hipertensi seperti jalan-jalan? Kalau boleh tahu Ibu atau banyak mau untuk Sebenarnya nggak apa-apa sih. Nanti kamu cobain dulu aja ya. Oke, kami mulai ya. Oh iya, masih ya. Ya. Di sini ada beberapa cara untuk mengurangi hipertensi. Yang pertama, saya sempat mendengar dari
kedua, lakukan pemanasan selama 5 menit. Ya, bisa seperti ini. Stretching ya. Biar nggak Boleh ya? Ya. Iya. Terus pemanasan 5 menit. Yang ketiga, berjalan kaki sejauh 5 meter dengan tangan mengayun. Kayak jalan biasa, ini kayak jalan biasa, cuma beda dulu ya. Punten dulu. Terus olahraga. Lalu badan lurus ke depan sejauh 5-6 meter. Terus bahu serileks mungkin. Lalu tekuk siku Ya kayak orang jalan biasa. ya gitu. Nah, Lakukan tangan dan tidak dipatkan. ya Dipatkan. tidak dikepalkan. Tidak dikepalkan apa dikepalkan? Tidak dipatkan. Oh, tidak terlalu Biasa ya. Iya. Oh, rileks. Ya relax kayak jalan biasa. Cuma yang di bawah tumit. Tumit. Terus gunakan tumit sebagai tindakan awal kaki. Tumit sebagai tindakan awal kaki. Sudah? Lalu lakukan selama 5 menit. Bisa bolak-balik, bisa pakai 5 menit. 5 menit. Terus istirahat jika bisa dan lanjutkan ketika nafas kembali. Jadi berpesan ibu kalau udah capek atau udah kuat ya berarti bisa. Lalu lakukan pendinginan selama 10 menit. Terus dilakukan selama 20 sampai 30 menit per hari atau minimal 3 sampai 5 kali per minggu untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Jadi kalau udah selesai, kan tadi pemanasan, lanjut pendinginan kalau udah selesai. Ini bisa dilakukan setiap hari, setelah mungkin karena manfaatnya baik. Nah, paham bisa dicontohkan? Jadi kepala terus ini bahu relax. Terus ini yang pertama ini tumit. Coba. Bisa dicoba nih. Iya, tumitnya dulu. Oke, tumitnya lebih ditekan. Iya. Oke. Nanti bisa Jangan Pak, tangan Bapak. Oh iya. Ya. Ya. Ini bisa dilakukan setiap hari, Ya. Bu. Bisa dilakukan kalau lagi jalan. Ini bisa jadikan pencegahan hipertensi. Oh ini sikunya ditekuk ini. Iya, tapi nggak terlalu mengepal. Jadi pandangan ke depan. Kalau lihat bawah takut kesandung. Takut nggak lihat ada. Next. Ya, lanjut tante sekarang. Wah, bisa. Iya. Iya, boleh. Saya bangga. Oke, ya. Mama 5 menit ya? Ya, bisa ya. Ya. Udah bisa Bapak? Sudah. Ini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, jangan lupa diperagakan. Kita bisa juga lagi diperagakan dalam lepas. Setiap hari dilakukan itu sangat baik ya. Tensinya nggak naik-naik terus. Misalnya ini kalau bisa dilakukan secara rutin bisa memberikan manfaat yang baik untuk hipertensi dan beban itu. Jangan lupa ini dipraktekkan, sudah paham ya. Pokoknya tumitnya dulu seperti jalan biasa. Oke, udah ada yang ditanyakan? Kalau pakai mantu boleh. Boleh, kan makin enjoy ya. Terus semangat. Ini lebih baiknya pakai apa di tanah, pakai sandal itu. Biasanya kan Iya. bisa pakai alas kaki. Tapi kalau di sana, kalau misalnya di tanah kan pakai sandal kan tumitnya bakal ke atas. Jadi lebih enak Baiknya, iya. ya di lantai. Jadi tempatnya aman untuk dia tidak terpapar-papar. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Udah Ya? cukup. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah melakukan praktek tadi dengan baik. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Terima kasih atas kerjasama
dengan kami, saya sendiri Irfan dan juga teman saya. Di sini saya ingin melanjutkan terkait intervensi yang sudah dilakukan teman-teman saya pada minggu-minggu sebelumnya. Tidak terasa nih sudah sampai di minggu terakhir untuk intervensinya. Di sini nanti kita akan melakukan terkait pemberdayaan keluarga pada keluarga itu. Nah, untuk waktunya sendiri sekitar 15 menit. Apakah kepada ibu sendiri? Lebih baik. Sebelumnya saya izin untuk melanjutkan ya. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu untuk pemberdayaan keluarga ini dan mungkin pemberdayaan masyarakat, kemudian pemberdayaan keluarga ini udah pernah dengar belum istilah seperti itu dari Bapak Ibu? Belum. Jadi belum pernah juga. Dari di sini saya ingin menjelaskan untuk pemberdayaan keluarga ini sendiri itu merupakan suatu tindakan ya, itu yang dirancang untuk mengoptimalkan kemampuan keluarga dan juga sistem sosial yang ada di keluarga ini, sehingga nanti dengan videonya itu untuk melakukan perubahan dalam keluarga, untuk perubahan secara sikap, kemudian secara perilaku seperti itu. Kemudian tujuan khususnya itu adalah membantu keluarga menerima, melewati dan juga mempermudah proses perubahan, kemudian membangun daya tahan dan daya adaptasi yang tinggi, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pemberdayaan keluarga ini sebenarnya bukan kita ngasih suatu contoh atau mungkin suatu pengetahuan ya, nanti apa-apa yang sudah dimiliki ibu dan bapak di keluarga ini nantinya bisa kita kembangkan. Kemudian kalau misalkan ada permasalahan kita bisa selesaikan, cari solusinya bersama. Kemudian kalau misalkan ada yang kurang tepat nanti kita bisa diskusikan secara bersama. Seperti itu nih ibu. Baik, sesuai dengan hasil pengkajian pada minggu-minggu sebelumnya, di sini kita akan melakukan pemberdayaan terkait beberapa poin. Yang poin pertama ada manajemen waktu, kemudian poin kedua ada strategi pemecahan masalah, kemudian poin ketiga itu komunikasi efektif, lalu yang terakhir itu kegiatan bersama keluarga. Itu. Jadi kita langsung mulai untuk yang poin pertama yaitu terkait manajemen waktu. Di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu, kalau misalkan manajemen waktu sehari-hari ini ya, misalnya mungkin bangun pagi gitu, apakah ada prioritasnya gitu, mungkin pagi-pagi masak dulu atau mungkin cuci dulu, mandi dulu gitu, ada prioritas seperti itu atau tidak? Gitu, Bapak Ibu. Kalau waktu mengalir ya, apa yang belum selesai di malam harinya dikerjakan pagi. Kalau dari itu? Ya sama. Sama juga. Iya. Jadi tidak ada penetapan prioritas gitu ya, apa dulu nggak ada? Yang pasti standarnya kan lihat buka itu, nyapu itu wajib kan ya, untuk standarisasi rumah, ngecek garasi, kemudian ya kan apa yang harusnya kita akan lakukan seharian itu kan kita persiapkan di pagi hari. Ya baik. Kemudian kalau misalkan sehari-hari ini itu ada pembuatan jadwal nggak? Misal mungkin pagi ini mau ngapain, siang mau ngapain, malam mau ngapain gitu? Mungkin kalau ada sesuatu yang khusus ya, misalkan mau belanja, ya belanjanya bisa kemudian kalau mau ada event, biasanya ada pesanan yang udah banyak gitu ya, kita kan resto ya, itu biasanya istri buat catatan. Tapi kalau untuk keseharian nggak ada yang dicatat. Autopilot sudah langsung aja dengan ngalir aja. Kemudian kalau misalnya sehari-harinya nih, misal mungkin ada yang belanja, ada yang nyuci, ada yang mandi atau apa gitu, ada dibagi-bagi nggak tuh gaji? ya Dibagi semua. nyuci ada 20. Kalau belanja kan ini semua dari tergantung kebutuhan. Kalau gas dari saya enggak. Kan dia ngasih orang gitu. Berarti dibagi gitu kalau untuk sehari-harinya. Terus kalau misalkan sehari-harinya ini ada pembatasan waktunya nggak? Misal mungkin kegiatan, misal mandi gitu, dibatasin cuma jam, kemudian makan dibatasin cuma berapa 30 menit, gitu. Ada pembatasan seperti itu atau tidak? Nyaman-nyamannya. Nyaman-nyamannya aja. Sesuai ininya masing-masing. Iya. Juga. Mau bagaimana rasa kok nyaman. Oke. Kemudian kalau misalkan sehari-hari ini ada waktu luang nggak, bisa mungkin malamnya atau mungkin sore ada waktu luang? Selalu ada waktu luang karena memang nggak ada kerja rutin di kantor ya mungkin ya. Kalau lebih banyak ini 80% waktunya luang. 20% aja untuk kerja ya. Itu juga pada waktu luang bersama keluarga di. Kemudian kalau misalkan untuk sehari-harinya masih menggunakan komunikasi terbuka ya Pak? Ya, baik. Kalau jaraknya jauh ya Pak. Yang pertama Ya tetap komunikasi terbuka.
Baik, jadi walaupun manajemen waktu ini sepele gitu ya Pak ya, tapi tetap perlu benar-benar aktivitas juga efisiensi dalam sehari-harinya biar nanti ada banyak waktu yang efektif gitu, jadi nggak memanjang gitu dalam aktivitas. Jadi mungkin kalau boleh saya bicara tadi ya terkait bagaimana aktivitas Bapak dan Ibu di keluarga ini satu hari ini sudah cukup bagus. Ini saya lebih mengingatkan lagi, terutama terkait bagaimana membagikan tugasnya dan juga prioritas daripada tugas itu. Baik, jadi saya izin melanjutkan terkait strategi pemecahan masalah. Nah, kalau misalkan ada masalah di keluarga ini, yang pertama dipikirkan apa? Cari solusi. Langsung dicari solusinya. Iya. Seperti itu. Jalankan dulu, cari solusi. Dia dulu di sudut masing-masing berpikir dia punya cara bagaimana, saya punya cara bagaimana, baru jadi nggak langsung diskusi, malah bantah-bantahan nanti kalau ada masalah kan diam dulu. Oh, seperti itu. Jadi baik. Kalau misalkan ada masalah nih, misal saya ambil yang simpel aja kayak misal masalahnya mungkin kayak mau makan apa gitu, nanti setiap hari ada lah ya masalahnya mau makan apa gitu. Jadi yang pertama dipikirkan dulu tuh jadi dulu kayak apa namanya, jauh dulu gitu. Iya, ya saya lihat kulkas bahannya apa yang ada, begitu daging nggak ada teriak, dagingnya habis. Jadi kalau masak kan kompleks ya, Iya. kita harus tahu persediaannya apa. Kalau persediaannya sudah ada ini yang kurang apa, baru kan jadi masalah. Ya udah belanja. Kemudian kalau misalkan untuk solusinya gitu, misal mau makan apa nanti solusinya mungkin ada yang mau mungkin jadinya masak bareng-bareng atau mungkin mau masak sendiri atau mungkin mau makan di luar kayak gitu ya. Itu nanti untuk solusinya itu apakah dibicarakan masing-masing atau mungkin akhirnya sendiri-sendiri gitu kalau sendiri. Kalau kita jarang Yang jelas ini solusi itu bahan itu harus ada lah minimal di kulkas. Jadi kalau ada masalah nanti perbedaan aku ini itu ya sudah tinggal nyari. yang jelas permasalahannya bukan mau makan apa, tapi bahan itu kadang ada yang kurang dong. Misalkan mau bikin opor atau mau bikin semur apa yang kurang. Tapi kebanyakan kalau sudah dimasakkan ya semuanya oke aja semua gitu. Jadi nggak ada masalah di pemilihan ini, sudah nggak ada yang memilih gitu ya. Kalau adanya di kulkas itu ya itu udah kita masak. Kalaupun ada ekstra mil tambahan misalnya ya, nanti ada jatuhnya di malam. Kalau malam belanja mana? Dan nggak ada konflik nanti. Jadi untuk pengambilan masalahnya dikembalikan dulu ya ada bahannya atau enggak. Ya. Kemudian kalau misalkan tadi kan dijelasin kalau udah dimasak nih semuanya nerima gitu. Jadi kalau misalkan asal dimasakin apa aja, insya Allah bisa nerima semua. Kebiasaan kita dari anak-anak kecil gitu. Apapun yang kita masakan udah dimakan. Kalau ada ekstra baru kita beli makan. Nah, mungkin kan seharian makan di menu yang sama kan. Mungkin habis dimakan pagi, siang masih ada dimakan, malam ganti. Ya. Itu sudah jadi budaya mulai anak kecil. Ya Pak, malam kalau memang mau masak lagi bisa ganti menu. Oh, kalau mau keluar makan di luar, oh terserah dulu. Atau kadang dibalik, sarapan pagi beli di luar, makan siang masak untuk makan malam juga. Tergantung lah, jadi nggak terikat juga. Terikat ya. Kemudian untuk kalau misalnya masalah gitu dikomunikasikan sama tertulis ya Pak. Kalau misalnya cari ya sebagian terbuka, sebagian kadang yang memaksakan ya adanya ini kan gitu, di bahan di kulkas ini mungkin hubungannya dengan waktu belanja ya, terlalu siang mungkin dia males belanja mas gitu. Tapi makan apa adanya di kulkas dulu, nanti baru kita belanja sudah, atau malam malah belanja gitu. Iya, mengalir aja. Oke. Baik, untuk strategi pemecahan masalahnya tadi sudah cukup bagus ya Pak, daripada dilakukan komunikasi terbuka, kemudian juga lebih ke mengalir aja gitu ya Pak. Ya itu sudah bagus. Kemudian saya izin untuk bicara terkait kalau misalkan mungkin
apa namanya untuk opsi gitu mungkin solusinya mungkin bisa lebih dibicarakan juga diperbanyak gitu. Kayak misalnya ada banyak opsi, ada banyak yang dibicarakan. Jadi mungkin untuk dari saya sekian ada di tengah saya. Baik, selanjutnya Pak, Bu, di sini saya ingin menyampaikan tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini berhubungan tentang poin-poin yang sebelumnya tentang strategi pemecahan masalah dan manajemen waktu. Nah, di sini Bapak dan Ibu jika mengalami konflik itu komunikasinya bagaimana Bu? Atau bentak-bentak atau tunduk gitu atau mendengarkan satu sama lain atau lebih ke yaudah terserah gitu? Jarang ya saya mendengarkan satu sama lain jarang. Kita dulu yang harus didengarkan, baru setelah kita diem maunya apa baru ada diskusi. Jarang saya mendengar dulu, dia nggak kadang dia ngomongin diri sih yang penting itu. Jadi lebih ke bapaknya. Ya kadang kalau dia yang kepingin menyampaikan sesuatu ya biar dia ngomong dulu saat itunya dia gitu. Saya tak diem dulu gitu. Dengan cara bicaranya Bapak? Ya tergantung mood. Kalau tanggal 1 enak. Iya. Tanggal 25 itu sudah mulai kurang. Udah lah, jadi tergantung berat ringannya sebuah diskusi ya. Sering kalau ada sesuatu yang berat kita bicarakan ya kita pelan aja. Tapi sebenarnya seperti itu tuh berproses. Mungkin di umur kita itu mungkin istilahnya bentak-bentak itu sudah tidak ada. Mungkin iya dulu masih umur masih muda mungkin agak nggak betul juga komunikasinya. Ini kalau umur sekarang ini mungkin sudah melalui proses yang panjang. Biasanya nggak perlu juga harus bentak-bentak. Biasanya kita itu ya udah sambil guyon aja. Jadi buat seringan mungkin kalau memang ada masalah apa diomong itu nggak seperti anak-anak muda itu juga. Jadi kita punya istilahnya rumus sendiri lah untuk mencari solusi di setiap masalah. Baik Pak, dari komunikasi efektif mungkin sudah cukup baik, tapi tidak perlu ditingkatkan, yang baik perlu dipertahankan. Jadi selanjutnya tentang kegiatan bersama ini menyangkut dengan kegiatan yang ada di dalam rumah, seperti yang Bapak tadi sampaikan seperti membersihkan rumah, menjaga hal-hal itu waktu ibunya menjelaskan tentang membersihkan rumah, apakah yang membersihkan rumah ini bersama-sama atau dengan Bapak atau Kebetulan kan ini bapaknya habis sakit, jadi lebih banyak sekarang saya yang istilahnya yang handle lebih persiapan rumah. Saya bapaknya juga nggak bisa terlalu capek karena hubungannya dengan sakit. Karena bapaknya sakit, jadi pembantunya untuk saat ini frekuensinya Yang membatasi uang Yang ringan-ringan aja mungkin bapaknya. Untuk kegiatan selanjutnya itu olahraga yang seperti yang dicontohkan teman-teman saya seperti berjalan, terus manajemen situasi tadi itu bisa meningkatkan kedekatan. Jadi dari bapak yang tadi ada konflik atau dari tidak ada konflik tadi kan melakukan olahraga tadi, nanti bisa kedekatannya lebih dekat lagi, terus lebih harmonis lagi. Sebelum dicontohkan dengan teman-teman saya, olahraga apa yang biasanya dilakukan bersama-sama? Saya meditasi, senam, paling berapa itu 1 jam bersama. Jam bersama biasanya. Secepatnya minimal seminggu 2-3 kali itu kita lakukan bersama. Efek dari kegiatan yang bapak lakukan Ya, Terutama untuk pernapasan. karena itu sudah internasional ya, jadi sudah yakin lah ada efeknya ya. Jadi perbaikan fungsi ginjal, fungsi hati, terutama pernapasan. Karena sebelumnya kan harus nanggur rumah sakit atau apa, kalau pakai itu kan dilakukan bersama. yang selanjutnya yaitu hubungan bersama.
seberapa sering Bapak dan Ibu melakukan yang dekat-dekat sini aja ke kayak sebelum minggu apa kemana apa kemana? Sering sekali ya karena kita bukan orang kantoran, jadi seinginnya kita ingin kemana. Setiap weekend mesti keluar, tapi di tengah weekend ada waktu ya keluar. Iya. Sinema, ke mana? Kafe. Jadi nggak terlalu inilah membatasi karena nggak ada kerjaan memang. Kantor ya ada beban pekerjaan tinggi kan. Baik Bapak Ibu, mungkin dari saya itu saja dan saya tarik kesimpulan dari komunikasi Bapak dan tentang kegiatan Bapaknya juga cukup baik karena tadi sudah sering melakukan liburan, lalu komunikasinya juga sudah terjalin dengan baik, lalu sudah melakukan olahraga terutama ya olahraga internasional tadi. Mungkin selanjutnya bisa dipertemukan kembali lalu ditingkatkan. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu, lalu tetap harmonis, kedekatannya tetap terjaga. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin dari sesi ini cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.